Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Miratul Aziza. Kalian pengen berat badan turun dengan cepat dan tetap sehat? Nah, kalian tepat banget ada di channel ini, yaitu Miratul Aziza. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya video ini ya. Kali ini saya akan berbagi informasi dan tips tentang bagaimana sih cara menurunkan berat badan dengan cepat dan tetap sehat, tentunya dengan cara natural juga atau cara alami. Kalau video sebelumnya sudah berbicara tentang intermittent fasting untuk menurunkan berat badan. Kalau yang belum nyimak bisa ya simak video sebelumnya. Nah, jadi kunci dari menurunkan berat badan adalah yaitu manajemen di makanan dan aktivitas ya. Jadi nggak cuma dari makanan aja, atau nggak cuma kalian olahraga aja langsung turun berat badan. Ya memang ada, cuman memang kurang optimal. Nah, lebih bagus lagi dan akan lebih cepat turun berat badan kalian yaitu dengan kombinasi keduanya, yaitu mengatur makanan dan mengatur olahraga kalian. Oke, so seperti apa? Simak terus ya. Oke, kita langsung bahas satu persatu ya, yaitu satu tentang pengaturan pola makan. Intinya pada prinsipnya pengaturan pola makan yaitu dengan mengurangi asupan karbohidrat dan lemak. Jadi itu salah satu yang harus kita perhatikan. Jadi kelebihan karbohidrat dan lemak akan disimpan dalam tubuh menjadi lemak ya. Jadi emang dua itu yang harus kita kurangi. Untuk makan nasi, jadi ya nasi itu sumber karbohidrat. Selain itu juga ada mie, ada roti, ada juga ubi ataupun singkong, itu karbohidrat semua. Tepung-tepungan itu juga karbohidrat. Jadi kalian harus aware atau peduli ya dari sekarang mana-mana yang sumber karbohidrat. Terus gula juga ya, minuman manis itu gula itu juga karbohidrat. Terus berikutnya makanan sumber lemak yaitu santan. Terus berikutnya susu full cream. Jadi kalau pilih susu ya yang low fat aja. Terus kalau ngopi bisa no sugar atau less sugar. Terus juga nggak usah pakai yang frap, apa namanya itu yang di atasnya toppingnya ya. Nah itu jadi nggak perlu lah ya, itu juga sumber lemak. Whipping cream sampai lupa saya ya, whipping cream yaitu toppingnya ya, itu juga sumbernya dari lemak juga. Terus kalau sayur-sayur pilihlah yang bening ataupun kukus. Terus mungkin goreng-gorengan itu juga sumber lemak, jadi minyaknya sebagai sumber lemak tuh ya. Gimana pengaturannya? Jadi untuk makan, kalau misalnya kalian mau menerapkan intermittent fasting, kalian bisa simak ya untuk detailnya di video sebelumnya. Kalau pengen pola yang seimbang, gizi seimbang, ini bisa dengan tetap 3 kali makan, cuma kita kurangi nasinya ya, dan menu-menunya pengolahannya lebih diatur. Jadi sekali makan itu memenuhi gizi seimbang, jadi ada sumber karbohidrat, nasi atau penggantinya, terus lauk hewani ada ikan atau telur atau ayam. Terus berikutnya untuk lauk nabati ada tahu atau tempe. Terus berikutnya ada sayur 1 mangkok, terus buah ya 1 potong. Dan di sini nasinya cukup 100 gram saja ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah bercentong-centong. Ataupun kalau nasi padang mungkin ini ya ada mangkok dan ada 1 mangkok dan ada tambahannya lagi ya, ada ekstranya. Nah itu nggak perlu, jadi nasinya 100 gram. 100 gram itu seberapa sih? Nah 100 gram itu kurang lebih saya tuh udah ngukur kalau pakai sendok munjung itu yaitu 4 sendok munjung. Jadi kalau yang kalian bisa makan banyak boleh bertahap, jadi dari 150 gram berarti 6 sendok munjung. Terus nanti kalau misalnya udah jalan seminggu atau 2 minggu, kalian mulai kurangi jadi 100 gram nasinya ya. Nah bisa makan pagi, siang, malam gitu. Terus berikutnya untuk pagi sebenarnya nggak harus makan nasi juga sih ya, kalian mungkin bisa ganti dengan ubi gitu kan. Terus nanti dengan sayur, telurnya bisa di telur kukus atau rebus, terus ataupun mungkin omelet ya bisa ya gitu. Terus pokoknya udah kurangin banget, minimalisir sayur-sayuran bersantan apalagi kental. Terus untuk lauk, kalau misalnya pengen goreng-gorengan ya sesekali aja ya. Terus kalau pengen nasi padang ya seminggu sekali untuk cheating lah ya. Nah itu untuk pengaturan makanan. Oh iya, jangan lupa minum air putihnya yang banyak, minimal 2 liter ya. Kalau nggak ada literan, kalian bisa dengan gelas. Kalau gelas belimbing yang kecil, yang kurang lebih sedang ya, segini tuh 200 ml, berarti 10 kalinya lah ya. Nanti kalian lihat sendiri, kadang di bawah gelas itu kan ada mililiternya, nah itu bisa dilihat. Syukur-syukur memang ada, misalnya kalian bawa tumbler atau botol minum, nah itu bisa juga ya sebagai ukuran. Nanti oh saya udah minum sebotol ini nih, ini isinya 1 liter, berarti butuh palingnya 2 botol gitu ya, itu minimal. Jadi kalau lebih gimana boleh banget, itu lebih bagus lagi. Apalagi untuk metabolisme pembakaran lemak itu butuh waktu untuk
butuh air lebih banyak untuk pembakaran lemak gitu ya. Terus berikutnya yaitu yang kedua, yaitu pengaturan aktivitas atau olahraga. Kalian suka olahraga nggak? Suka ya? Keren. Jadi kalian harus olahraganya itu lebih rutin, palingnya seminggu minimal 3-4 kali. Karena ini ada program ya untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau untuk seminggu 2 kali, istilahnya itu anjuran nasional, dan itu untuk maintenance saja. Karena kalian mau menurunkan berat badan, jadi otomatis harus ada lebih banyak untuk aktivitas fisiknya ya. Nah, saya udah biasa ini nih nyuci piring, ini itu juga udah termasuk. Ini olahraga itu berbeda ya, itu kegiatan fisik biasa. Jadi ini biasanya bagian tubuh tertentu yang bergerak. Kalau namanya olahraga, aktivitas fisik pasti hampir semua badan ya bergerak. Dan olahraganya apa sih yang boleh dan yang rekomen? Nah, yang rekomen adalah itu 2 macam. Apa itu? Itu olahraga aerobik, dan yang satunya yaitu olahraga beban ya. Jadi aerobik itu kayak jogging, jalan cepat, treadmill. Nah, itu silakan ya. Jadi untuk olahraga paling nggak minimal banget 20 menit, lebih dari itu bagus. Cuma memang kita harus sesuaikan dengan kondisi kita ya. Jadi kita kan tahu diri kita nih, kalau misalnya treadmill udah lebih dari 20 menit ternyata udah ngap banget, ya udah jangan dipaksain, berhenti sebentar sejenak, istirahat ya. Dan kalau misalnya jogging ternyata udah ngos-ngosan dan aduh kok napasnya udah kayak enggak ada ya, terus ya udah, jadi udah langsung berhenti aja. Jadi kita niatkan untuk lebih sehat, tapi bukan untuk mempersulit diri kita ya. Terus berikutnya yaitu dengan olahraga beban. Nah, olahraga beban ini juga salah satu fungsinya untuk membakar lemak. Nah, ini olahraga beban contohnya apa sih yang sebenarnya nggak harus nge-gym ya. Jadi manfaatkan yang ada di sekeliling kita aja. Contohnya dengan sit up, push up, plank itu juga lumayan untuk membakar lemak ya. Jadi paling nggak otot-otot di bagian tertentu akan bertambah. Jadi kalau sit up berarti area perut, kalau push up berarti area tangan, kaki, plank juga area tangan ya, dan perut juga ada juga ya sepertinya. Nah, itu silakan. Apa sih manfaatnya dengan latihan beban ini? Jadi dengan latihan beban akan meningkatkan massa otot, dan dengan bertambahnya otot, pembakaran lemak juga akan meningkat. Jadi fat loss, massa lemak akan menurun dan massa otot akan bertambah gitu ya. Terus juga tadi ya yang saya bilang, konsumsi air putih diperbanyak karena untuk pembakaran lemak membutuhkan air putih lebih banyak juga. So, are you ready to be slim for a month? Kita challenge yuk mulai dari sekarang dengan apa yang saya kasih tahu dari awal video ini, dan mungkin bisa dikombinasikan juga dengan video sebelumnya, IF atau intermittent fasting. Dan coba kalau kalian udah melakukan, praktekin yang saya share dalam waktu ya palingnya 2 minggu ya, minimal 2 minggu deh, 2 minggu. Syukur-syukur kalian bisa konsisten 1 bulan. Nah, kalian sharing di komen video ini apa hasilnya, dan atau mungkin ada hambatannya apa, terus kok aku nggak bisa ya. Nah, itu bisa sharing juga, nanti kita diskusi bareng, insya Allah nanti saya jawab satu persatu ya. Itu aja dari saya. Di sini udah mulai hujan. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu, dan kalian yang pengen konsultasi secara langsung via online bisa juga dengan saya ya. Oke, saya sematkan untuk konsultasi langsung yang berbayar. Kalau di video ini saya gratis tiap hari buat kalian semua. Saya ini sedekah, semoga bermanfaat, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.